nikmat terbesar bisa menyambung silaturahim, maka kita syukuri nikmat ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia, tidak ada yang selamat kecuali dapat syafaatnya, maka kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad. Maka anak-anakku semua aku sayangi. Adapun yang kita hormati Bapak Ibu Kalapas beserta seluruh jajarannya dan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, warga binaan, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kena panas maupun yang teduh di bawah pokok kayu maupun yang di bawah tenda dengan karpet luar biasa, maka kita semua tak ada yang bisa mengklaim diri dia paling mulia. Apakah bapak ibu guru paling mulia, atau murid-muridnya mulia, atau ibu-ibu dharma wanita yang paling mulia? Kata Allah dalam Quran, inna akramakum indallah atqakum, yang paling takut kepada Allah, dialah yang paling mulia. Adapun hari ini yang nampaknya paling mulia Abdul Somad, karena dia dikasih tenda, dikasih payung, dikasih mikrofon, disambut, tangannya dicium di mata manusia. Di dalam pandangan Allah tak ada jaminan. Tadi apa kata Pak Kalapas yang saya rekam teringat. Nanti kalau Ustadz masuk ke dalam surga, lalu kemudian Ustadz tidak melihat kami, maka sampaikanlah kepada Allah bahwa kami pernah ikut pengajian Pak Ustadz. Apa yang Ustadz pahami dari situ? Bahwa beliau dengan kerendahan hati menganggap saya masuk surga. Yang ada dalam pikiran saya tadi, bagaimana kalau ternyata aku tak masuk surga? Kalau Pak Kalapas beserta Ibu Dharma Wanita beserta seluruh warga binaan nanti tiba-tiba masuk ke surga, dan di sana kalian tidak melihat aku, maka carilah di ruang VVIP. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Yang jadi masalah masuknya kapan? Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yang ngomong itu bukan saya, Nabi. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Pasti. Yang jadi masalah masuknya kapan? Banyak yang transit. Makanya pagi itu kita ucapkan doa 7 kali habis sholat subuh. Jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit, jangan kami sampai transit, jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit. Di lapas ini dibaca doa itu. Tak ada yang baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu artinya jangan sampai kami transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tadi waktu saya tanya, ada doa itu dibaca? Tak ada. Itulah dia, cuman ustadz-ustadz lain terjemahannya terlalu radikal. Jangan sampai kami masuk neraka, keras sekali. Saya ini bukan ustadz radikal, saya ini ustadz lemah lembut. Jangan sampai kami transit, jangan sampai kami transit. Jangan sebut neraka, keras sekali. Apa itu? Wisata api panas. Nama jadi robah, isinya itu juga. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Tapi insya Allah yang kena panas di surga ini nanti di akhirat insya Allah tak kena panas lagi. Jadi kami yang tak kena panas ini, berarti kenal lah kami di sana. Sedang di dunia aja kami tak kena panas, apalagi di Ustadz tuh kalau ceramah ada aja bahan dia. Kita sama-sama berdoa.
Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya tadi malam, bukan karena sholatnya. Abdul Somad masuk surga karena kasih sayang Allah. Yang ngomong begitu siapa? Nabi. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga ini apa? Karena kasih sayang Allah. Abdul Somad bisa berjumpa dengan warga binaan ini kenapa ini? Karena kasih sayang Allah yang buat pentas mereka, yang ngundang mereka, yang buat baleho mereka. Tiba-tiba yang dijumpai orang warga binaan, yang buat pentas mereka, yang buat undangan mereka, yang belikan tiket pesawat mereka. Siapa? Orang Anambas. Hari ini jadwal kemana saya? Jadwal Anambas hari ini. Pesawat tak terbang. Jadi doa siapa yang makbul? Doa warga binaan. Doa mereka, ya Allah. Pilot sudah naik ke atas, tak nampaknya bukit, awan asap aja nampaknya. Turun. Semalam hampir 2 jam kami duduk di airport. Tak terasa lama karena banyak makanan. Makan kue tak juga, minum teh sampai 2 gelas tak juga. Gimana Pak? Tak bisa Ustaz. Kenapa Pak? Tak nampak. Andai 5.000 aja jarak pandang Pak Ustaz, nampak bukit jadilah. Daripada nanti tiba-tiba dinaikkan juga pesawat, rupanya di depan disangka awan, rupanya bukit. Oh lu semuanya. Oh lu innalillah. Akhirnya warga Anambas hari ini menuntut, Ketua KNPI Anambas menuntut tuntutan material dan spiritual. Material mereka rugi, berapa udah cetak baleho. Spiritual mereka secara perasaan mereka rugi. Tapi kata pepatah Arab, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi orang lain, manfaat bagi orang lain. Artinya apa? Saudara kita yang ada di Anambas jangan kecewa, karena Ustadz Abdul Somad tausiah di sini, kalian tetap bisa menonton di sana melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita berjumpa nih karena Allah masih sayang sama kita, betul? Kalau tak sayang Allah sama kita, malam tadi tidur, hidup ini kan cuma 2, sekali ke atas, sekali ke bawah, sekali ke atas, sekali ke bawah. Itulah hidup. Apa itu? Kan cuma itu hidup tuh. Sekali ke atas, sekali ke bawah. Berapa banyak orang yang sekali tarik tak berembus lagi, atau sekali embus tak tertarik lagi. Mati. Mati. Makanya hidup ini disebut dengan nafs. Nafs artinya nafas. Karena nafas itu berembus. Abdul Somad hari ini masih hidup. Kenapa? Karena masih bernapas. Makanya ibu jangan, apa kata ibu waktu bapak pergi? Bang, jangan lama-lama pergi ya, setengah nafasku pergi. Apa kata ibu tuh? So sweet papa. Fred. Basa-basi aja. Pas giliran kita mati, masuklah kau sendirian. Betul lah? Ada istri-istri itu yang bilang, bang, nanti kalau abang mati, aku menginap seminggu di dalam. Ada? Mana ada? Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur lakinya itu, menangis di tepi. Abang, jangan tinggalkan bang. Banyaklah orang yang di samping-samping itu nahan. Jangan bu, istighfar bu, istighfar bu. Kalau saya tak, saya biarkan aja. Masuklah, masuk. Kira-kira kalau kita biarkan, mau mereka masuk ke dalam? Mana ada mau. Paling malam pertama dikirimkannya Yasin. Malam kedua udah mulai berubah, Al-Fatihah. Malam ketiga mulai dia nonton TV. Itu kalau bapak yang meninggal. Sekarang kita balik.
Sekarang kita balik. Bagaimana kalau mereka yang meninggal? Tengok, ngaku dah. Dasar Ustadz provokator. Saya tak mau ceramah saya ini merusak hubungan bapak dan ibu. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa hidup kita ini sekejap ini di dunia ini. Berapa lama dititipkan Allah? 70 tahun. Dititipkan Allah umurnya cuma 70 tahun. Lahir 1785, meninggal 1855. Cuma 70 tahun. Siapa itu? Pangeran Diponegoro. Ustadz kok ingat? Ada tulisannya di situ. Bukan lama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bangga kita punya panglima Pangeran Diponegoro. Tembok semeter tebal tembok itu. Waktu Belanda mengepung keliling, Belanda mengepung, pergi dia ke tepi tembok, dia naik kuda, dipukulnya pakai sikunya, tumbang tembok itu. Saya sampai menengok tembok itu dengan mata kepala saya sendiri. Di Yogyakarta, pakai sorban dia, pakai jubah putih, naik kuda. Orang yang tak pernah naik kuda, dipikirnya mudah naik kuda itu. Wow, saya waktu naik kuda itu berkeringat. Ketakutan kuda ini melompat jatuh kita. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Kayak naik kuda tuh kiri kanan mengawal. Saya bisikkan, jangan sampai melompat kuda ini. Jangan sampai, apalagi jamaah streaming pula kan. Sompat kuda tuh melompat jatuh, seluruh Indonesia menulis berita. Somat jatuh, yang tak suka tuh mampus kau katanya. Pangeran Diponegoro bisa tangannya memegang kuda sebelah dan telunjuknya ke depan menunjuk Belanda, pegang sebelah, megang sebelah, serbu Allahu Akbar. Maka saya tanya, ada orang Jawa, saya tanya, Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Medan? Jawa lah katanya. Itu kan dari Yogyakarta. Saya bilang kalau orang Jawa nunjuknya gini. Di mana lapas Pak? Kono. Tapi kalau orang Medan, di mana lapas? Sana gitu. Dia menunjuk bukan sedang senang hati, tapi sedang marah bersama Belanda. Tak tahan orang Belanda. Ini kalau tetap di Yogyakarta, nanti dipengaruhinya orang Yogyakarta, mereka akan perang melawan. Jadi mana? Dibuang dia jauh. Kemana pulau yang paling jauh? Tak dibuang ke Sumatera, masih dekat Sumatera. Diseberangkan ke atas ke Makassar. Tempat yang paling jauh adalah Makassar. Kenapa begitu? Ujung pandang. Ujung pandang. Makassar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, 1855 sudah meninggal dunia dia. Tapi sampai hari ini kuburnya tetap terang benderang karena dia salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Untuk almarhum Pangeran Diponegoro, untuk almarhum Raja Ali Haji, untuk almarhum pahlawan-pahlawan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kudanya hilang, kereta kencananya hilang, keris-kerisnya tinggal di museum, anak istrinya kita tak kenal, rumah besar singgasananya hilang, hanya menjadi kenangan sejarah. Tapi ada yang tetap mengalir sampai akhir hayat. Seluruh orang Indonesia 17 Agustus memperingati kemerdekaan. Setiap orang Indonesia mengheningkan cipta. Setiap hari Senin menaikkan bendera. Setiap anak sekolah mengirimkan Al-Fatihah. Tak pernah putus menetes di liang kubur Pangeran Diponegoro. Maka jadilah orang baik. Kalau cerita kaya, lebih kaya lah Karun. Karun paling kaya. Ada orang Batam menggali tanah, pas digali tanah dapatnya gelas periuk emas. Begitu ditarik, apa kata dia? Harta? Ada tuh orang bilang harta Pangeran Diponegoro. Harta karun.
Tapi ada orang di Batam ini namanya kalau kita kenalan, nama saya Karun. Tak ada orang mau namanya Karun tenggelam di dalam danau. Ada danaunya sampai sekarang di Mesir, Danau Karun. Makassar saya sampai, Yogyakarta saya sampai, Makam Raja Ali Haji di Penyengat saya sampai, Selangor bulan depan saya ceramah Selangor. Di Mesir 4 tahun saya di Mesir. Saya cuma mau ngasih tahu ini bukan Ustadz ece-ece. Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bahwa masa lalu kita pernah silap, pernah salah. Siapa yang tak pernah bersalah? Abdul Somad tak pernah silap, Abdul Somad tak pernah salah, Abdul Somad tak pernah buat dosa. Saat kau berkata begitu Abdul Somad, saat itulah kau orang paling banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Karena kita manusia, manusia itu sifatnya nasia. Nasia artinya lupa. Hari ini kau ceramah, besok kau lupa. Jangankan yang mendengar ceramah saya yang berceramah pun lupa entah apa yang aku cakapkan tadi. Alhamdulillah Allah masih sayang sama dia. Dia tahu Abdul Somad pelupa. Kawan-kawan dia yang di lapas di binaan pun lupa juga. Tapi ada yang tak lupa dikirimnya dari Jepang. Siapa namanya? Sony. Datang pula satu dari Korea, namanya Samsung. Satu dari Jawa Timur, Oppo. Itu kawan-kawan kita semua diingatkannya. Maka tinggal petik aja nama, tulis ceramah Abdul Somad di lapas warga binaan Batam, enter, muncullah dia. Anak cucu kita nanti menonton. Mereka yang sekarang anak-anak kecil lucu-lucu nih, 20 tahun lagi mereka yang akan menjadi wali kota Batam. Mereka yang akan jadi gubernur Kepri. Diputar mereka balik video nih ceramah 20 tahun yang lalu, nonton bareng sama anak istri mereka, nonton. Papa, kata anaknya, ya. Itu siapa? Itu Ustadz. Siapa Ustadz tuh? Itu viral dulu. Banyak followernya itu. Mana Ustadz tuh sekarang, Pak? Udah mati dimakan cacing tangan. Papa kok nggak kelihatan? Papa waktu itu masih meleleh ingus lagi. Tapi kita bangga. Apalah guna anak-anak ini diundang Pak Kalapas, dibawa ibu guru sekolah. Untuk apa mereka ini dibawa kemari? Apa guna mereka ini dibawa kemari? Mereka ini dibawa, dibiasakan dari kecil supaya mereka menjadi orang baik. Mereka ke depan jadi orang baik, dijumpakan di tempat baik, dijumpakan masjid, di musola, di langgar, di surau, pengajian, tablik akbar. Masya Allah, tabarakallah. Dipisahkan perempuan di sana, laki-laki di sini, supaya mereka tak pacaran, supaya mereka menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah baik. Baik zahirnya, baik batinnya. Ada orang baik zahirnya, pakai jubah, pakai sorban, pakai koko, pakai batik, isi setan. Sementara kita mau innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah adalah hati kamu. Yang ditengok Allah tuh hati kamu. Tapi tetap yang zahir ini kita perhatikan juga. Saya tak mau warga binaan nanti pakai celana pendek, pakai baju kaos duduk nggak sholat. Allah melihat hati kita. Harus seimbang juga. Saya tak mau anak-anakku besok pagi sekolah tak mandi. Ditanya sama guru, nggak mandi nak? Allah tak melihat wajah kita. Allah hanya melihat hati kita, Bu. Seimbang antara zahir dan batin. Kalau mau baik batinnya, zahirnya harus bersih. Bahwa dulu kita pernah silap, bahwa kita pernah salah. Jangankan kita, Nabi Adam aja salah. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Pokok apa? Pokok kuldi. Jangan bilang pokok kaktus. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini.
kata Allah, jangan kau dekati pokok ini. Apa yang dilakukan Adam? Bukan pokok itu didekatinya, buahnya dimakannya. Melanggar aturan Allah dia. Datuk kita pun dulu salah, Adam sama istrinya Hawa. Tapi kemudian mereka taubat, bukan tauco. Enggak, udah siang-siang nih ingat tauco aja kita. Taubat dia. Makanya doanya kita semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang paling tua. Jadi kalau ada orang bertanya, apa doa yang paling tua? Doa Nabi Adam taubat setelah makan buah kuldi. Maka kita semuanya taubat insyaallah. Abdul Somad yang pertama kali taubat. Kenapa begitu? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Selama acara kita ini, siapa yang paling banyak salahnya? Semua menunjuk ke saya. Yang tak bercakap tuh karena segan aja tuh. Dalam hatinya, kau yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Makanya saya biasanya tak banyak-banyak cakap. Ini pun sebentar lagi berhenti ini. Di mana-mana Abdul Somad tausiah tetap 60 menit. Di mana-mana 60 menit. Kemarin saya dari Sabah Kinabalu 60 menit, Kuala Lumpur 60 menit, waktu di Canberra, di Sydney, di Australia kemarin 60 menit. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya ceramah luar negeri. Sombong. Inilah penyakit manusia ini. Inilah penyakit manusia ini. Sombong, angkuh. Orang sombong itu siapa? Tak mau mendengar yang baik-baik. Tapi sahabat kawan-kawanku semua di warga binaan lapas ini semuanya insya Allah menjadi orang baik-baik.